Assalamualaikum, semangat pagi. Kembali lagi di channel aku Rini Nurihnai. Kali ini aku mau sharing cara aku mentoilet training anakku Arkan. Jadi selama kita pandemi COVID-19 ini, waktu itu kan kita sempet stay at home selama beberapa bulan. Nah, aku mikir waktu yang lama ini kenapa nggak aku coba untuk mentoilet training anakku, karena aku juga pengen anakku itu udah lulus toilet training sebelum umur 3 tahun. Terus kebetulan juga suami di masa pandemi kemarin itu yang mengharuskan kita stay at home, kerjanya selang-seling, jadi bisa dimintain bantuan dalam mentoilet training. Nah, gimana sih cara mentoilet training yang mudah, terus juga butuh waktu berapa lama supaya cepat lulus toilet trainingnya, dan persiapan aja yang dibutuhin. Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, terus juga share kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Oke, cara yang pertama yaitu adalah cari tahu tentang toilet training. Bagi aku, toilet training itu adalah gampang-gampang susah. Dan aku juga pinginnya anak aku itu udah lulus toilet training sebelum umur 3 tahun. Nah, gimana sih cari info tentang toilet training? Banyak banget sekarang itu di Instagram, banyak influencer yang men-share cara-cara mereka dalam mentoilet training anaknya. Atau lihat-lihat di YouTube, salah satunya YouTube aku nih, ya kan? Ya, atau juga bisa juga googling, dan bisa juga nanya pengalaman langsung ke teman-teman yang anaknya udah lulus toilet training. Dengan mencari info tentang toilet training sebanyak-banyaknya, maka kita bisa sesuaikan dengan sikon keadaan kita. Jadi kalau misalnya cara yang kita gunakan nih nggak tepat atau kurang berhasil, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang kedua, lihat kesiapan si anak. Mentoilet training itu setiap anak berbeda-beda kesiapannya. Jadi setiap anak nggak bisa disamakan sesuai umurnya. Ada orang tua yang mentoilet training anaknya dari umur 6 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun. Memang semakin dini itu semakin baik ya. Tapi kalau misalnya kita mentoilet training sejak umur 6 bulan atau setahun, ternyata anak nggak siap, ya udah jangan diterusin, karena takutnya nanti si anak bakalan trauma. Tapi kalau misalnya si anak itu memang udah bisa diajak kerjasama sejak umur 6 bulan atau setahun, ya itu berarti bagus dong ya, maka perlu dilanjutkan. Karena memang ada juga anak yang baru toilet training di atas umur 3 tahun atau 4 tahun, itu nggak apa-apa, yang penting kita selalu coba untuk melatih si anak. Next, cara yang ketiga yaitu sounding. Menurut aku sounding ini banyak banget manfaatnya. Sounding aku lakukan dari jauh-jauh hari sebelum toilet training. Sounding itu biasanya aku lakuin sebelum si anak tidur bener-bener pules. Jadi udah tidur nih, baru tidur tapi belum pules banget. Yaitu kalau misalnya kita ngomong, dia masih kayak sedikit merespon atau gerak-gerak dikit. Nah, itu adalah waktu yang efektif untuk sounding anak. Terus selain di waktu tidur, aku juga soundingnya pas anakku itu lagi poop atau pipis di diapers ya, di pampers. Jadi saat itu anakku itu kalau misalnya mau pup atau mau pipis itu udah bilang, tapi pas udah keluar di pampers. Nah, saat itu baru aku bilang, kamu kalau misalnya mau atau mau pipis itu di kamar mandi, bukan di pampers, karena udah besar ya, udah gede, umurnya udah mau 3 tahun. Kalau pipis itu atau kalau mau itu harus di kamar mandi, harus di kloset, nggak di pampers. Karena kalau di pampers itu kotor. Begitu cara aku dalam mensounding anakku. Itu aku terus lakukan. Nah, selain itu juga aku bilang, kalau mau pipis atau kalau mau bilang ya, nggak di pampers ya. Cara yang keempat, beri contoh. Biarkan anak kita melihat kita saat kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Biar dia tahu kalau buang air itu harus di mana dan bagaimana.
Jadi kalau misalnya anak kecil kan, balita nih umur 3 tahun itu suka ngintilin kita nih kalau ke kamar mandi, suka nungguin kita di depan pintu. Nah itu biarin aja gitu, biarin pintu kamar mandinya kita buka atau kita ajak masuk ke kamar mandi, biar dia ngeliat sendiri, oh kalau pipis atau kalau pup itu misalnya harus jongkok ya kan, kalau klosetnya jongkok nih. Terus harus ceboknya itu bagaimana, harus basuh apa aja. Jadi biarkan dia melihat sendiri, biarkan dia itu mencontoh dari orang tuanya. Cara yang kelima, bacain buku cerita. Sebelum toilet training, aku beliin anakku buku cerita. Kebetulan anakku suka baca buku cerita. Jadi isinya itu tentang gimana sih si anak itu kalau lagi kebelet mau pup. Nah, terus buku cerita ini nggak harus buku cerita yang jenis board. Aku beli buku cerita yang biasa aja, yang soft cover, yang gampang robek. Yang penting menurut aku itu adalah isinya atau kualitasnya. Jadi kita bacain buku cerita itu bisa pakai cara kita sendiri dalam membacakannya, nggak harus tepat bacain sesuai isi ceritanya gitu. Nah, kalau misalnya anaknya yang nggak suka buku cerita gimana? Ya bisa orang tuanya sendiri yang ngarang-ngarang cerita nih sebelum tidur, didongengin, atau bisa juga nonton video di YouTube tentang toilet training. Tips yang keenam, siapin celana dalam. Ini penting banget, si celana dalam ini minimal siapin 1 lusin, karena kalau kurang dari 1 lusin nanti kita bakalan capek cucinya, apalagi kalau misalnya lama keringnya. Mau siapin 2 lusin juga nggak apa-apa. Waktu itu aku siapinnya 1,5 lusin, karena awal toilet training ini kan pasti si anak masih sering ngompol, jadi masih sering gonta-ganti celana. Jadi waktu itu aku sebelum toilet training yang ini sempet coba toilet training, tapi belum berhasil karena nyiapin celana dalamnya cuma sedikit di bawah 1 lusin. Waktu itu aku juga pakai training pants, dan training pants itu yang kupunya juga jumlahnya dikit. Terus saat si anak ngompol nih, anak aku ngompol, udah karena punya celana dalamnya dikit, terus training pantsnya juga dikit. Nah begitu si anak ngompol, aku langsung pakein pampers lagi. Jadi si anak tuh belajarnya tuh setengah-setengah gitu. Nah makanya kali ini aku benar-benar siapin celana dalam ini. Pilih celana dalam yang ada motifnya tuh kan, karena kalau celana dalam anak-anak biasanya kan pasti bermotif ya, bergambar. Pilih gambar yang disukain si anak, atau pilih celana dalam yang warna-warni biar si anak senang. Waktu itu anak aku sempet nggak mau pakai celana dalam karena kebiasaan pakai pampers. Terus aku bilang kalau mama sama ayah tuh pakai celana dalam, semua orang pakai celana dalam nggak pakai pampers. Kita ngasih unjuk nih, ngasih tahu. Nah jadinya anak aku udah mau deh pakai celana dalam. Oke, itu kan tadi persiapannya. Sekarang pelaksanaannya. Gimana nih pelaksanaannya biar gampang, biar berjalan mulus tanpa sedikit kendala. Yang pertama persiapannya yaitu adalah konsisten. Ya kan? Segala sesuatunya kalau nggak dilaksanain secara konsisten itu bakalan susah, bakalan nggak lancar. Konsisten pakein anak celana dalam sepanjang hari. Jangan waktu cuman pagi sampai siang hari aja, sore dan malamnya dipakein pampers. Sebaiknya nggak seperti itu, biar si anak itu terbiasa pakai celana dalam, ninggalin tuh si pampersnya. Terus juga jangan selang-seling, jadi harus setiap hari. Makanya aku saranin kan siapin celana dalam yang banyak, biar nggak selang-seling nih, ntar sehari pakai celana dalam, sehari pakai pampers, jangan kayak gitu. Dan kalau bisa jangan pergi yang jauh-jauh dulu, jangan jalan-jalan dulu, tuh di rumah dulu aja, biar si anak beradaptasi ya, beradaptasi dengan celana dalamnya ini. Kalau ngompol ya diingetin aja, jangan dipakein pampers lagi. Pelaksanaan yang kedua, ingetin si anak dia mau pipis atau mau pup gak. Sebaiknya kalau dalam mengingatkan ini itu sejam sekali, biar si anak nggak merasa bosan atau risih tiap kali ditanyakan.
Bisa juga kita ngajak si anak pas kita lagi mau buang air juga. Jadi tipe anakku itu kalau ditanya mau pipis atau mau enggak, dia jawabnya itu enggak, tapi begitu diajak ternyata dia mengeluarkan pipisnya. Pelaksanaan yang ketiga yaitu harus sabar. Namanya anak-anak masih dalam proses belajar. Kalau anak ngompol ya kita sabar aja, jangan marah. Ya kesel sedikit pasti ada. Cuman pas si anak ngompol, kita terus bilang ke dia kalau buang air itu harus bilang, harus di kamar mandi, jangan ngompol di lantai, nanti lantainya kotor, nanti mama capek ngebersihinnya, nanti kamu bisa kepleset gitu. Dan akhirnya alhamdulillah anak aku lulus toilet training di hari ke-8. Proses belajarnya berarti cuma seminggu. Di hari ke-8 itu pas banget hari lebaran Idul Fitri. Aku waktu itu pakein dia pampers karena kan mau halal bihalal ke rumah mertua sama ke rumah mbah aku. Mikirnya tuh takut repot gitu kan ya. Tapi ternyata pas dia mau pup, dia udah bilang tuh gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah juga dia itu kalau malam udah jarang banget ngompol. Itu karena kalau misalnya tidur malamnya cepet dia nggak pipis, nggak pipis dulu tuh sebelumnya tuh sebelum tidur. Tapi kalau misalnya dia itu tidurnya pipis dulu, nah pasti dia sampai paginya itu nggak ngompol. Dan kalau misalnya dipakein pampers nih malam-malamnya, pas paginya saat dia mau pipis dia selalu bilang dia nggak pipis di pampers lagi. Oke, itu tadi sharing aku cara mentoilet training anakku dalam waktu 7 hari dan sebelum umur 3 tahun. Aku mohon maaf, ini ada gangguan sedikit di akhir video. Dan maaf juga kalau kualitas gambarnya, cahayanya itu berubah-berubah makin gelap karena aku ngerekamnya itu waktu sore udah mau maghrib, ini juga udah maghrib, dan ada suara-suara anak-anak di luar, ada suara tukang jualan, ada juga suara speaker dari musola. Oke, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, komen, dan juga like. Makasih udah nonton videonya. Semangat pagi!